Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat semua ya. Semoga kita selalu sehat dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu sehat anak-anak. Di masa pandemi ini kita harus bisa menjaga diri dengan makanan-makanan yang bergizi, olahraga, dan jangan lupa harus bahagia anak-anak. Nah, pada kesempatan ini sebelum saya menyampaikan materi pada pagi hari ini, perkenalkan, nama saya Arif Darul Faroki, alamat saya di Desa Anduri Slaung Ponorogo. Alhamdulillah saya sudah mempunyai 1 istri dan 2 anak-anak. Pada kesempatan ini, pada tahun ini saya diberi amanah untuk mendampingi kalian belajar bahasa Indonesia di kelas 9 SMP Negeri 4 Ponorogo. Pada pertemuan pertama dan atau teks yang pertama anak-anak yaitu teks pidato persuasi, di mana pada pagi hari ini kompetensi dasarnya yaitu 3.1, yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Untuk indikator pencapaian kompetensi ini yang pertama yaitu 3.1.1, yaitu mendata gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif. Saya yakin sampai sini kalian sudah bisa membayangkan apa itu pidato persuasif. Kita lanjutkan. Apabila kalian nanti berhasil dalam pembelajaran ini, kalian dapat mendata gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif, berarti kalian dikatakan berhasil atau sukses dalam pelajaran pagi hari ini. Itu syaratnya anak-anak. Untuk garis besar kegiatan, yaitu ada beberapa poin ini, yaitu pengantar nanti saya 5 menit, koneksi 10 menit, penerapan 1 15 menit, sampai konfirmasi nanti 15 menit. Ini adalah garis besar kegiatan dalam pembelajaran daring di pagi hari ini. Ya, semoga dalam pembelajaran di pagi ini kita bisa diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kalian sudah tidak asing dengan wajah ini, yaitu wajahnya Bung Tomo. Beliau sangat terkenal dengan semboyan-semboyannya, dengan semangat-semangatnya yang luar biasa bisa membakar para banteng-banteng pemuda di Surabaya. Salah satunya ini tadi retorikanya mengguncang dunia. Ini salah satu yang disampaikan I.R. Soekarno, Bapak proklamator di Indonesia ini. Ini salah satu semboyan juga, yaitu merdeka atau mati. Ini adalah satu semboyan untuk membakar para semangat para pejuang di Surabaya. Nih, bakar semangatmu dengan dengarkan orasi Bung Tomo. Itu, saya yakin kalian sudah paham dengan Bung Tomo. Orasinya yang luar biasa dan bisa membakar semangat para pemuda di Surabaya. Dalam koneksi 10 ini nanti akan saya tayangkan sebuah video yaitu pertempuran Surabaya. Nah, nanti akan saya kirimkan di Google Classroom anak-anak. Setelah kalian melihat dan mendengarkan video tersebut, silahkan kalian renungkan. Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaan dengan pidato persuasif atau tidak? Jadi dengan pidato persuasif yang di dalam video itu, apakah Indonesia mampu untuk mempertahankan kemerdekaannya? Yang kedua, yaitu pidato persuasif mampu membakar semangat para pejuang untuk melawan penjajah. Jadi mampu atau tidak pidato persuasif miliknya Bung Tomo tadi untuk membakar semangat untuk melawan para penjajah? Apa itu pidato persuasif? Saya yakin di sini kalian sudah bisa membayangkan, oh pidato persuasif itu apa? Ya, jadi di dalam video itu juga termasuk teks pidato persuasif anak-anak. Yaitu silahkan nanti dicermati, dipahami videonya, silahkan direnungkan anak-anak. Selanjutnya, biar lebih jelas akan saya jelaskan. Pidato persuasif yaitu adalah sebuah pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian para pendengar, untuk mempengaruhi serta sifatnya mengajak atau membujuk para pendengar ini, supaya mereka menjadi yakin
dalam mau mengambil tindakan bahkan melakukan sesuai dengan tujuan pidato tersebut. Dalam teknik penyampaian pidato persuasif ini, isi pidato tersebut harus berlandaskan pada argumentasi yang nalar, logis itu masuk akal anak-anak, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dalam pidato persuasif ini harus bisa masuk akal, ya, tidak boleh hayal, jadi harus bisa masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah pengertian teks pidato persuasif, yaitu tujuannya menarik perhatian para pendengar. Tuh. Pidato persuasif juga bisa dinamakan sebuah teks eksposisi. Nah, teks eksposisi ini saya yakin kalian sudah pernah mempelajari di kelas 8. Teks eksposisi adalah teks yang sifatnya atau tujuannya untuk menarik yang membaca atau audien. Ini salah satu teks pidato persuasif. Ya. Jadi teks pidato persuasif juga merupakan bagian dari teks eksposisi. Berdasarkan tujuan teks eksposisi, ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal. Ya. Tulisan yang persuasif atau meyakinkan, contohnya ini salah satu kampanye, mungkin bisa di media cetak, di media visual dan lisan. Nah, juga bisa dinamakan teks eksposisi, yaitu pidato, ceramah atau khutbah di hari Jumat anak-anak. Itu juga bisa dinamakan sebuah teks eksposisi atau teks pidato persuasif. Yang nomor 2 itu adalah eksposisi. Ini dapat mempromosikan dan menjual barang jasa. Ini salah satu teks eksposisi, yaitu mempromosikan. Mungkin di luar sana kalian sudah sering membaca sebuah promosi. Ya, ini salah satunya. 10 langkah memiliki tubuh yang indah. Ini salah satu promosi, ya. Ini salah satu teks eksposisi. Lah, insaf. Nah, ini salah satu, insana itu ya. Ini salah satu juga merupakan teks eksposisi ya anak-anak. Yang nomor 3, tulis eksposisi dapat membela suatu kasus. Contohnya, selamatkan terumbu karang sekarang. Ini salah satu teks eksposisi untuk membela suatu kasus. Eksposisi persuasif memiliki sudut pandang yang didukung oleh argumen logis dan bukti. Ya, berangkat dari beberapa argumen yang berbeda, ini juga bisa. Ini contohnya, habis makan jangan nyampah dong, udah gede kok manja. Ini juga sifatnya ingin mengingatkan, yaitu membela suatu kasus. Di sini membela bahwa membuang sampah itu penting. Ini salah satunya. Ini juga termasuk tulisan eksposisi, yaitu dapat membela suatu kasus. Kasusnya adalah sampah. Terus yang kedua ini, hari gini masih buang sampah sembarangan. Ingat umur ya. Ini juga membela kasus terkait dengan membuang sampah sembarangan dengan teks ini. Ini dinamakan adalah sebuah teks eksposisi. Nah, saya yakin kalian sudah paham anak-anak. Setelah paham, silahkan cermati gagasan, pikiran, pandangan, arahan pada video yang akan saya kirimkan di Google Classroom tadi. Yaitu nanti berupa video juga ada, teks juga ada, yaitu teks pidatonya Bung Tomo untuk membakar para pejuang di Surabaya. Apa itu gagasan, pikiran, pandangan, arahan, serta arahan yang kamu dapatkan? Nah, gagasan adalah sebuah kesan dalam dunia batin, ya, seseorang yang tidak disampaikan kepada orang lain. Ini adalah sebuah gagasan. Jadi apa gagasan yang terkandung dalam sambutan Bung Tomo atau pidato Bung Tomo nanti? Ya, nanti akan saya kirimkan berupa video dan teks. Silahkan dicari gagasannya. Sedangkan pikiran yaitu niat. Niatannya Bung Tomo apa? Dalam teks tersebut, dalam video tersebut. Niat atau maksud. Yang kedua adalah pandangan. Nah ini, pandangan atau bisa diartikan sebagai suatu proses pengamatan seorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indera-indera yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar. Jadi setelah mendapat arahan dari Bung Karno, setelah dapat teks pidato, apa yang terdapat pandangan dalam hal tersebut. Jadi yang diberi pidato itu bisa sadar, oh aku harus terus semangat karena pidatonya adalah
pidato untuk membakar para pejuang, untuk selalu semangat melawan para penjajah. Itu pandangan adalah suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indera-indera yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada di lingkungannya. Nah, setelah dia sadar bahwa kita harus terus semangat untuk melawan para pejuang. Ini adalah tag. Nanti videonya juga ada anak-anak. Silahkan nanti ditulis. Terus selanjutnya bekerjalah secara individu. Nah, setelah kalian paham mendengarkan video, silahkan datalah gagasan, pikiran, pandangan, serta arahan dari pidato Bung Tomo. Nah, dari video juga bisa nanti. Silahkan ditulis dalam LK ini. Nah, ini di LKS, ini LK-nya. Ya, nanti akan saya kirimkan di Google Classroom juga. Ya, ini videonya nanti jawabannya, gagasannya apa, pandangannya apa, arahannya apa, ya. Setelah selesai nanti silahkan dikirim di grup, ya. Nanti silahkan dikirim grup, nanti kita ulas. Tugasmu antar teman mengomentari biar saling memberi masukan, biar saling mengisi anak-anak. Selanjutnya kalian saya yakin sudah paham ya terkait dengan teks pidato persuasif ini, yaitu mendata gagasan, pikiran, pandangan, arahan, dan pesan. Mungkin kalau masih ada materi yang membingungkan, silahkan ditanyakan ya, bisa lewat Japri ya, WA itu anak-anak. Selanjutnya untuk tugas setelah selesai nanti silahkan dipelajari, yaitu menelaah tujuan dan fungsi komunikasi pada teks pidato persuasif. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja, terima kasih dari saya. Kalau ada pertanyaan kalau ada salah saya mohon maaf. Akhirul kalam, wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak.